When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
a king adorned in splendor, robed in glory. But a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan. Saudara, dengan adanya second wave coronavirus di Victoria, kemungkinan besar kita akan terus beribadah online seperti ini selama beberapa waktu ke depan. Tapi marilah itu tidak membuat kita undur semangat, letih lesu, tetapi kita justru terus berharap, bergantung kepada Tuhan. Dan khususnya pada pagi hari ini kita berdoa agar Tuhan berkenan menyapa kita satu demi satu melalui ibadah online ini. Mari kita dengarkan panggilan beribadah dari Tuhan kita untuk Anda sekalian. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang hari ini di hadapan tata kasih karunia-Mu. Mengaku ya Tuhan, Kau adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Engkau tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Engkau kekurangan sesuatu. Tetapi justru Engkaulah yang memberi kami hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada setiap orang yang Engkau ciptakan. Bahkan kami ya Tuhan yang hidup di dunia ini, kami hidup di dalam Engkau. Kami bergerak di dalam Engkau, kami eksis di dalam Engkau. Itu sebabnya kami datang hari ini memuji, meninggikan, menyembah Engkau yang adalah self-sufficient. Dan darimulah kami bergantung untuk hidup kami, nafas kami, setiap tarikannya. Bapa di surga, kami hari ini mengakui segala dosa, kesalahan kami ya Tuhan. Firman berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kami mengaku ya Tuhan, seringkali pada waktu kami berelasi dengan Tuhan, kami menganggap Engkau bukan sebagai Tuhan kami, pemilik hidup kami, melainkan sebagai pribadi yang kami bisa minta dan suruh melakukan apa yang kami kehendaki. Itu sebab ya Tuhan, kami ditemukan hari ini berdosa di hadapan-Mu. Kalau bukan karena Kristus Yesus yang sudah terlebih dahulu datang mencari kami, menyelamatkan kami, maka ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang patut mendapat murka Allah. Terima kasih ya Bapa untuk kasih, karunia dan pengampunan yang selalu tersedia di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, hari ini kami ingin berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, agar Tuhan berikan bijaksana kepada para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan untuk memikirkan
pada waktu mereka membuka kembali ibadah agar dengan bijaksana surgawi itu, mereka tidak memperburuk suasana tetapi memperhatikan keselamatan setiap anggota jemaat dan juga dengan bertanggung jawab menolong agar semua proses ini berjalan dengan baik dan banyak orang justru datang kepada Kristus Yesus bukan malah menjauhi karena keputusan-keputusan yang tidak bijaksana. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk banyak orang-orang Indonesia di kota Melbourne yang masih dalam kondisi isolasi, lockdown, dan mengalami berbagai macam masalah, baik itu mahasiswa, keluarga-keluarga di berbagai suburb. Bapa di surga, biarlah apa yang kami lakukan secara online ini, setiap program gereja dapat menjangkau mereka. Bahkan Tuhan menggerakkan kami untuk dapat melayani mereka melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui berbagai sarana teknologi yang Tuhan sediakan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap diri kami, Engkau yang menilik hati kami yang terdalam ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hati Tuhan dan Engkau menyatakan diri-Mu kepada setiap kami sehingga kami diubahkan karenanya. Terima kasih Bapa, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat, senang sekali saya hari ini bisa menjumpai saudara sekalian yang ada di rumah meskipun masih dalam keterbatasan. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 96 ayat 11 sampai 13. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. From the highest of heights to the depth of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, all strong, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go? Oars in heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God.
Sungguh Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang tidak dapat digambarkan, dilukiskan, dijelaskan dengan kata-kata manusia. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Allah kita. Tuhan akan menuntun kau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi saudara, selamat hari Minggu kepada Anda sekalian yang bergabung dengan kami di dalam online service ini. Saya ingin memberikan beberapa pengumuman bagi setiap kita. Yang pertama, saudara, persekutuan doa gereja kita akan terus diadakan secara online jam 7 sampai jam 8 hari Rabu malam. Yang kedua, saudara-saudara, persembahan dan perpuluhan dapat terus kita lakukan secara online melalui transfer pada bank account yang detailnya tertera di layar Anda. Yang ketiga, saudara yang belum tergabung dengan kami di dalam WhatsApp group atau di dalam sosial media, Anda bisa bergabung dengan hashtag ICC Melbourne atau menghubungi Pendeta Christian Tirta untuk join kami di dalam berbagai media sosial tersebut. Yang terakhir, saudara-saudara, setelah ibadah ini kita akan mengadakan Gospel Talk. Kalau Anda memiliki pertanyaan, hal-hal yang belum jelas di dalam khotbah hari ini, Anda bisa berdiskusi bersama dengan saya di dalam Gospel Talk setelah ibadah 11.45. Demikian saudara pengumuman. Mari kita bersama mengikuti New City Catechism minggu yang ke-26. Saya akan membacakan pertanyaan dan jawabannya. Apa saja yang ditebus oleh kematian Kristus? Kematian Kristus adalah permulaan dari penebusan dan pembaruan dari seluruh ciptaan yang sudah jatuh akibat dosa, di mana Ia dengan kuasanya mengarahkan segala sesuatu bagi kemuliaannya sendiri dan bagi kebaikan ciptaannya. Saudara, pertanyaannya adalah apa yang ditebus oleh kematian Kristus? Kematian Kristus itu menebus, memperbarui seluruh hal di dalam ciptaan yang sudah dirusak oleh dosa. Jadi kalau dosa itu mengutuk, merusak, mengkotori segala sesuatu, maka saudara kematian Kristus memulihkan semua itu. Dan itu termasuk saudara-saudara, Anda dan saya, termasuk ciptaan di dalam dunia ini dan seluruh isi dunia ini. Itu sebabnya kata yang sering dipakai di dalam Alkitab itu adalah banyak kata yang dimulai dengan dua huruf, yaitu rekonsiliasi, redemption, renewal, resurrection, regeneration, restoration. Saudara, karena Yesus melalui kematiannya, Dia memperbarui, menciptakan ulang hal-hal yang sudah dirusak oleh dosa, kembali kepada status sebelum dosa masuk ke dalam ciptaan. Kita bersyukur untuk hal itu. Kita bersyukur karena kasih karunia Allah merestorasi natur ciptaan, termasuk Anda dan saya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang berikut. Saudara, dalam ketidakpastian dunia saat ini, saya pikir ini adalah momentum atau waktu yang tepat untuk mengarahkan pandangan kita kepada seseorang yang harusnya memang kita andalkan walaupun dunia ini serba tidak menentu. Vaksin COVID-19 boleh belum ditemukan, dunia ini boleh penuh dengan kekhawatiran, tetapi sebagai orang percaya, marilah kita pandangkan tatapan kita, fokus kepada Juru Selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah terang Juru Selamatmu, hidup
bukan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah. Bila bersandar padanya, cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, benar ya Tuhan, seperti lagu yang kami baru dengar dan nyanyikan bersama. Pada waktu kami memandang kepada Yesus, di sana ya Tuhan kami sadar bahwa segala sesuatu yang gemerlapan di dunia ini kehilangan daya tariknya dibandingkan dengan Kristus. Engkau adalah roti hidup, Engkau adalah terang dunia, Engkau adalah gembala kami yang baik, Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Ya Tuhan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kemana lagi kami bisa pergi ya Tuhan? Itu sebabnya kami sekarang mohon dan Kau berkenan menyapa kami dengan perkataan hidup yang kekal itu. Tolong setiap kami, tolong hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti online service ini. Di dalam nama Yesus dan bagi kemuliaannya, kami memohon semua ini. Amin. Saudara, saya akan membacakan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-48 sampai dengan 59. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun kau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya.
Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sebaik demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mengerti, tetapi memahami dan melakukan firman tersebut. Saudara, pertanyaan apakah Yesus adalah Allah adalah pertanyaan yang sampai hari ini terus menjadi perdebatan, saudara. Dan cara yang terbaik untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah melihat claims, pernyataan-pernyataan yang dinyatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, teks kita hari ini, saudara, berisi tentang pernyataan yang paling eksplisit tentang keilahian Yesus Kristus. Dan itu ada dalam konteks ketika Yesus sedang beradu pendapat dengan orang-orang Farisi. Saudara, mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dan mereka merasa, saudara, bahwa kalau mereka keturunan Abraham, mereka itu akan aman dan pasti mendapatkan keselamatan. Sehingga mereka tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, saudara, ya, kalau Anda membaca dari ayat yang ke-34 sampai yang ke-47, saya sampaikan seperti ini, saudara. Yesus berkata, dia tidak mengatakan bahwa orang-orang Farisi ini bukan keturunan fisik dari Abraham. Yesus mengakui itu. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa meskipun mereka mungkin adalah physical descendant, keturunan fisik, mereka secara rohani bukan keturunan Abraham. Kenapa, saudara? Karena kalau mereka sungguh-sungguh secara rohani adalah keturunan Abraham, mereka akan menerima Yesus. Tetapi yang terjadi adalah mereka menolak Yesus, bahkan mereka ingin membunuh dia. Itu sebabnya Yesus dengan sangat tegas mengatakan, kamu bukan anak-anak Abraham secara rohani. Kamu adalah anak-anak iblis. Bapakmu adalah iblis dan engkau mengatakan sebuah kebohongan besar. Saudara, ketika perdebatan itu semakin meruncing, saudara, maka apa yang kemudian terjadi? Yesus itu mengatakan satu kalimat yang luar biasa, saudara, di ayat yang ke-51. Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak kenal aku, kamu akan mengalami kematian. Saudara, kalimat itu adalah kalimat yang hanya mungkin benar kalau Yesus adalah Allah. Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak mengenal aku, kamu akan mengalami kematian. Hanya mungkin terjadi kalau Yesus adalah Allah. Dan hari ini, saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat 3 hal yang kita pelajari tentang Kristus Yesus yang adalah Allah melalui statement yang dia buat di ayat yang ke-58, ayat kunci dari teks kita hari ini. Ya, pada waktu Yesus berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Truly, truly I say unto you, before Abraham was, I am. Yang pertama adalah bahwa Kristus itu self-existent. Keberadaannya tidak bergantung kepada orang lain. Saudara, perhatikan Yesus berkata seperti ini, truly, truly I say unto you. Atau dalam King James, verily, verily I say unto you. Saudara, dalam bahasa aslinya itu amin, amin. Ya, pada waktu setiap kali Yesus berkata kalimat yang dimulai dengan truly, truly, amin, amin. Saudara, itu berarti apa yang dia katakan itu penting. Dan kita harus betul-betul memperhatikannya. Saudara. Dia sedang mengatakan tentang keilahiannya di dalam bagian ini. Yes, before Abraham was, I am. Di dalam New Living Translation, before Abraham was even born, I am. Ya, sebelum Abraham itu bahkan lahir, aku sudah ada. Di dalam J.B. Phillips versinya, demikian bunyinya, saudara. Before there was an Abraham, I am. Di
di dalam The Message, Eugene Peterson, I am who I am long before Abraham was anything. Saudara, kalau Anda mengerti bahasa Inggris dan sudah lama tinggal di Australia, kalimat ini agak aneh, saudara, karena secara grammar aja salah. Mestinya kan before Abraham was, I was gitu ya. Tetapi Yesus sengaja memakai I am. Karena dia selalu ada dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, yang lebih menarik kata I am, kita berada dalam seri khotbah membahas I am ini, saudara, yang selalu diikuti predikat kecuali di dalam bagian ini memang. Karena I am ini, ego eimi dalam bahasa aslinya itu mengingatkan orang-orang Farisi. Kalau Anda dan saya yang baca mungkin kita tidak menangkap, saudara, arti di balik kata I am itu. Tetapi orang-orang Farisi yang mendengarnya itu langsung mereka berpikir akan nama Allah yang sangat suci, yang dia sendiri katakan kepada Musa ketika Musa hendak diutus untuk menemui Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan Musa bertanya, kalau nanti ditanya siapa namamu, apa yang harus kukatakan? Allah berkata, namaku adalah I am. Saudara, kata itu adalah kata yang sangat suci di dalam teologi, saudara. Kita mengerti itu adalah nama, saudara, yang disebut sebagai tetragrammaton, ada 4 huruf YHWH, dan rabi-rabi di zaman itu bahkan tidak berani menyebut nama itu, hanya dipakai 1 kali setahun oleh imam besar di bait suci pada hari raya, hari pendamaian, Yom Kippur. Jadi ini nama yang sangat suci. Sekarang Yesus memakai nama itu untuk dirinya sendiri. Saudara, ini yang membuat mereka itu sangat kaget. Mereka bertanya, mana mungkin kamu ada sebelum Abraham? Umurmu tidak sampai 50 tahun. Saudara, kemungkinan itu adalah umur pada waktu seorang retire. Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin engkau bisa mengklaim dirimu umur 3000 tahun gitu ya? Karena Abraham hidup itu 3000 tahun kira-kira sebelum Kristus. Yang Yesus maksudkan adalah pada waktu dia berkata I am, aku ini self-existent. Aku tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Aku tidak membutuhkan apapun dan siapapun untuk keberadaanku. Tapi sebaliknya, setiap orang dan segala sesuatu itu bergantung kepadaku supaya mereka tetap ada. Saudara, ini satu klaim yang luar biasa. Dan ini bukan satu-satunya klaim tentu di dalam kitab-kitab Injil. Anda tentu ingat, saudara, Yesus membuat klaim yang luar biasa. Ya, dia pernah berkata misalnya, aku mengutus banyak nabi-nabi dan lebih dari separuh engkau membunuh nabi-nabi tersebut. Dan orang yang mendengar pasti kaget. Siapa engkau yang bisa mengutus nabi-nabi sejak perjanjian lama? Saudara, Yesus berkata, aku pernah melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara, kapan Yesus itu ada dan melihat iblis? Berarti dia sudah ada sejak dulu dong. Yesus memberikan klaim bahwa segala kuasa yang ada di langit dan di bumi ini telah diberikan kepadaku. Saudara, ini outrageous claims yang membuat orang selalu berpikir, saudara, kemungkinan Yesus ini orang yang delusional, orang yang gila, atau dia sungguh-sungguh adalah Allah yang memang self-existent, tidak butuh orang lain. Saudara, tanda yang lain yang menarik, saudara, adalah bahwa Yesus mengklaim dirinya, aku tidak mencari kemuliaanku sendiri. Tetapi ada satu yang selalu mengusahakan kemuliaanku, yaitu Allah Bapakku. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Karena hari ini kalau Anda perhatikan, orang yang biasa membuat klaim-klaim yang besar tentang dirinya sendiri, dia itu sedang mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Betul nggak? Saudara, kalau saya bilang misalnya, saya sudah melakukan 3 hal yang orang tidak pernah lakukan selama ini. Oh, saudara, itu berarti saya sedang mencoba untuk mencari kemuliaan bagi diri saya sendiri. Ya, tapi Yesus itu beda. Saudara. Yesus berkata bahwa dia adalah Allah, tetapi dia tidak mencari kemuliaan
bagi diri sendiri karena Allah Bapa yang memberikannya. Itu sebab kalau saudara mengaku adalah anak-anak Allah, dan Allah Bapa itu mencari kemuliaan Kristus, berarti Anda harus hidup untuk kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan diri sendiri. Saudara, saya pernah berdiskusi dengan seorang rekan saya yang adalah seorang teolog, saudara. Kenapa sih kita harus fokus kepada kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan Allah Bapa? Dan ayat ini yang menjadi jawabannya, saudara. Karena Allah Bapa sendiri itu selalu mencari kemuliaan bagi anaknya. Mengusahakan kemuliaan bagi anaknya, saudara. Kemuliaan Allah Bapa itu terlihat jelas pada waktu anaknya dipermuliakan. Saudara, itu sebabnya kita tahu Yesus itu adalah Allah yang self-existent. So, di dalam teologi, salah satu karakter Allah yang mungkin terpenting, kata Herman Bavinck, itu adalah karakter yang disebut sebagai aseity of God. Ya, aseity itu dalam bahasa Indonesia tulisannya A-S-E-I-T-Y, gitu ya. A-S-E-I-T-Y. The aseity of God artinya adalah bahwa dia tidak butuh apapun dan siapapun untuk dirinya sendiri. Karena dia adalah Tuhan yang sudah eksis dari sejak sebelum dunia diciptakan bahkan sampai kekekalan, saudara. Sehingga itu sebabnya kalau kita datang beribadah seperti ini, saudara, bukan karena Tuhan itu membutuhkan pengakuan dari kita, hormat dari kita, ibadah dari kita. Tidak, saudara. Anda dan saya tidak mau taat dan beribadah, dia tetap adalah Allah. Anda dan saya tidak mau mengakui dia tetap adalah Allah. Dia tidak lebih menjadi Allah karena kita menyembah dia. Saudara, ini beda sekali dengan para ilah-ilah itu. Saya masih ingat, saudara, waktu saya kecil saya hidup di desa, ya di Jawa Timur, di Probolinggo, dan saya waktu kecil itu diajak oleh orang tua saya ke pantai, dan saya melihat orang-orang di desa itu memberikan sesajen, berdoa bagi ilah mereka, karena mereka percaya bahwa ilah-ilah ini akan memberkati mereka kalau mereka berbuat baik kepada ilah-ilah tersebut. Kalau mereka memberikan sesuatu kepada ilah-ilah tersebut, karena ilah-ilah ini perlu mendapatkan pengakuan, hormat, dan seterusnya, supaya mereka memberkati. Saudara, Yesus tidak butuh ibadah kita. Yesus tidak butuh segala macam hal yang kita bisa berikan kepadanya, karena toh semua itu berasal dari Dia. Jadi untuk apa kita beribadah? Saudara, kita datang beribadah setiap hari Minggu. Bahkan setiap hari adalah ibadah kita kepada Dia. Karena kita sedang mengakui dua hal, saudara. Bahwa Dia adalah Allah yang self-existent. Dia tidak butuh apapun dan siapapun. Yang kedua, karena kita mengakui dalam ibadah kita bahwa kita butuh Allah. Dan Dia cukup untuk mencukupkan kebutuhan kita. Itu, saudara, kenapa kita beribadah. Mengakui Allah itu tidak butuh kita. Dan yang kedua, mengakui bahwa kita sangat butuh Dia. Saudara, ini berbeda sekali dengan pemikiran para filsuf tentang Allah. Aristotle itu pernah mengkonsepkan Allah sebagai prime mover. Ya, unmoved mover, artinya penyebab yang tidak bisa disebabkan lagi. Karena konsep ini, saudara, Aristotle mengatakan begini, itu sebab Allah tidak bisa mengasihi manusia. Ya, karena kalau Allah mengasihi manusia dan manusia menolak Dia, maka Allah itu akan berubah. Saudara, ini berbeda sekali dengan Allah orang Kristen. Saudara, simpelnya begini. Ya, kalau Anda itu mungkin pernah mendengar bagaimana cara PDKT, ya, bagaimana cara mendekati seorang yang Anda sedang mau kejar gitu ya, mau tembak. Nah, saudara, ada 3 cara gitu ya, 3B. Yang pertama, Anda perlu berdoa apakah itu benar-benar orang yang Tuhan sediakan bagi Anda. Yang kedua, Anda perlu berpikir apakah Anda itu cocok sama dia gitu ya. Itu B yang kedua. Yang ketiga, bercermin. Nah, saudara, kenapa? Karena nanti kalau Anda ditolak gitu ya, Anda akan sakit gitu kan. Dan Anda mungkin akan kurang berani lagi untuk PDKT orang lain gitu. Jadi perlu seperti itu. Saudara, itu manusia seperti itu.
Tetapi Allah berbeda, saudara. Allah yang di Alkitab, Yesus sudah berbeda dengan konsep Aristotle tentang prime mover itu, karena Allah meskipun dia datang ke dalam dunia ini di dalam Yesus Kristus, dan manusia itu menolak dia, saudara, Yesus tetap mengasihi kita. Itu sebab Roma 5 ayat 8 itu mengatakan bahwa Allah itu menunjukkan kasihnya kepada kita. Kapan? Oleh karena Kristus itu mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa. Jadi saudara, dia itu bukan datang ke dunia karena butuh saudara dan saya mengasihi dia. Tetapi sebaliknya, saudara. Meskipun kita tidak mengasihi dia, waktu kita masih cuek, tidak peduli, membenci dia, dia itu adalah Allah yang mengasihi dan ingin membagikan kasih itu kepada kita. Itu sebab dia mencari Anda dan saya. Justru itu yang dikatakan Yesus pada waktu dia berkata, I am, dan menyamakan dirinya dengan Allah. Yang kedua, saudara, poin yang kedua, bukan hanya Kristus itu self-existent, tetapi dia sudah mengatakan dia itu unchangeable. Dia tidak berubah. Nah, saudara, pada waktu Yesus berkata, before Abraham was, saudara, kata was itu menunjukkan becoming, saudara. Ya, sedangkan waktu Yesus berkata I am itu menunjukkan being, keberadaan yang tidak berubah. Saudara, ini menarik sekali karena Kristus sedang membedakan antara yang sementara dan yang kekal, yang temporal dan yang eternal. Dunia kita dan setiap orang yang ada di dalamnya, setiap ciptaan yang ada di dalamnya, saudara, itu ada di satu realm of becoming. Ya, anak kecil dari bayi menjadi balita, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua dan mati. Ada proses becoming, saudara. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Demikian juga ciptaan yang lain. Tetapi Yesus itu tidak berubah. Itu sebab pada waktu dia berkata seperti itu, dia sedang mengatakan bahwa sebelum Abraham itu menjadi ada, aku sudah ada sejak kekekalan. Jadi tidak ada waktu di mana Kristus itu tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Dia tidak pernah menjadi ada karena dia selalu ada di dalam kekekalan. Itu sebab penulis kitab Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, pada waktu saya merenungkan kalimat itu, saudara, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang tidak berubah di dalam Kristus Yesus. Itu berarti kalau Anda dan saya mengasihi dia, dia mengasihi kita. Kalau Anda dan saya tidak mengasihi dia, dia tetap mengasihi kita. Sudah tahu satu-satunya hal yang berubah. Kristus Yesus tidak berubah dari dulu sampai hari ini sampai selamanya. Tapi sudah ada satu hal yang berubah di dalam dirinya. Sudah tahu apa? Di dalam tubuh kebangkitannya, saudara, tangannya berlubang karena paku. Kakinya berlubang karena paku di atas kayu salib. Saudara, tubuh kebangkitannya itu berubah, sekarang ada lubangnya karena kasihnya kepada Anda dan saya tidak berubah. I am. Itu yang Yesus katakan. Poin yang kedua, Yesus tidak berubah. Poin yang ketiga dan terakhir, saudara, Yesus itu all sufficient. Dia itu serba cukup. Saudara, pada waktu dia berkata I am, saudara, itu cukup menjelaskan siapa dia. Saya tidak tahu apakah Anda pernah bermain 20 questions, bertanya who are you, gitu ya. Jadi kalau Anda ditanya siapa kamu, terus Anda jawab gitu, terus tanya lagi siapa kamu. Nah, misalnya gini, saudara ya, Anda tanya saya, siapa kamu? Lalu saya jawab, saya adalah Sen Senjaya.
Terus Anda tanya lagi, siapa kamu? Saya adalah seorang suami dan seorang ayah. Siapa kamu? Saya adalah CIA gitu ya. Chinese, Indonesian, Australian. Ya, Chinese by descent, Indonesian by birth, Australian by choice gitu kan. Siapa kamu? Saya adalah seorang pengkhotbah. Jadi saudara terus bertanya gitu. Nah saudara perhatikan di dalam jawaban-jawaban saya itu. Tidak ada satupun dari jawaban saya yang menunjukkan bahwa saya tidak butuh siapapun. Saudara, pada waktu saya menyebutkan nama saya, itu berarti saya sedang mengakui ada orang tua yang memberikan saya sebuah nama. Saya tidak bisa lahir kemudian langsung tiba-tiba memilih nama sendiri. Saya tidak mau nama itu kayaknya kurang keren ya. Tolong kasih saya nama George Washington gitu kan. Nggak bisa karena masih tidak berdaya. Saudara, nama yang diberikan itu berarti saya bergantung kepada orang lain. Tetapi saudara, Yesus mengatakan I am karena dia itu all sufficient. Dia tidak bergantung pada siapapun, itu sebab Anda tidak bisa memperlakukan dia sebagaimana yang saudara inginkan. Karena dia adalah siapa dia. Saudara. Tapi di sisi lain yang luar biasa adalah apa yang saudara butuhkan, Yesus itu sanggup penuhi. Jadi pada waktu Anda ada di dalam kegelapan, Yesus berkata, aku adalah terang dunia bagimu. Pada waktu Anda di dalam kelaparan secara rohani, Yesus berkata, aku adalah roti hidup bagimu. Pada waktu Anda sedang merasa tidak berdaya, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik bagimu. Pada waktu Anda menghadapi kematian, Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Saudara, satu hal yang luar biasa bukan? Pada waktu Yesus berkata, I am, dia sedang berkata, aku itu cukup bagimu. Di dalam segala kebutuhanmu, aku adalah penolong yang tidak pernah telat menolongmu. Saudara, ada seorang yang menganalisa Mazmur 23. Melihat bagaimana Mazmur 23 itu menyatakan siapakah Allah yang hari ini kita kenal dalam Yesus Kristus. Saudara, dengarkan kalimat ini. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena dia adalah Jehovah Jireh. Karena dia adalah Tuhan yang menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Yesus adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Dan di dalam dia, kita tidak akan kekurangan. Ia membalingkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Jehovah Shalom. Dia adalah Tuhan damai kita. Ada air yang tenang pada waktu saudara itu risau karena COVID-19 ini. Dia menyegarkan jiwaku. Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Pada waktu Anda merasa jiwamu itu resah, datanglah kepada Tuhan yang menyembuhkan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jehovah Sitkenu, Tuhan kebenaran kita. Yeremia 33 ayat yang ke-16. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jehovah Shammah, Tuhan hadir di situ. Dimanapun saudara berada, pada waktu saudara itu mengalami ketakutan, ada bahaya, yakinlah Yesus adalah Jehovah Shammah. Dia hadir di sana, di mana Anda berada. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Di hadapan lawanku, Yesus adalah Jehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku, the Lord my banners. Dan ia mengurapi kepalaku, pialaku penuh melimpah. Jehovah Mkadesh,
Tuhan yang menguduskan. Sehingga tidak heran saudara, Daud menutup Mazmur 23 dengan kalimat yang luar biasa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan, di rumah Yehova itu sepanjang masa. Saudara, Yesus itu cukup bagi saudara dan saya dalam semua kebutuhan kita. Sekarang saudara, respon kita, respon Anda dan saya hanya ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kalau Anda lihat di ayat yang ke-59 itu, mereka itu mengambil batu dan mulai melempari Yesus. Itu kemungkinan yang pertama. Saudara, Yesus tidak berkata, akulah orang yang bisa memberimu tahu jalan mana yang harus kau tempuh. Tapi dia berkata, akulah jalan. Jadi saudara, jangan saudara hanya menganggap Yesus salah satu dari pemimpin agama, salah satu dari orang pandai. Tetapi Anda harus either membenci dia, menganggap dia itu delusional, orang gila, lalu Anda bisa melempari dia batu. Karena itu adalah respon yang tepat. Kalau Anda menganggap bahwa dia ini orang yang gila, orang yang menghujat Allah. Ya, karena kitab Imamat bilang orang yang berani menghujat nama Allah itu perlu dilempari batu. Saudara, itu yang Anda perlu lakukan. Kalau Yesus itu adalah orang gila, orang delusional, dan bukan menyatakan sesungguhnya apa yang dia katakan. Tapi kemungkinan kedua adalah Anda menyembah dia. Tidak ada kemungkinan yang ketiga, saudara. Anda melempari dia batu atau Anda menyembah dia. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Ketika Yesus itu hendak ditangkap setelah dia berdoa, Getsemani, saudara-saudara. Katakan di sana, saudara, ayat yang ketiga, ada sepasukan prajurit, a detachment of soldiers, itu hendak menangkap dia. Lalu Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus berkata seperti ini, akulah dia. I am. Kata yang sama. Nah, sudah tahu ayat yang ke-6 bilang apa? Ketika Yesus berkata, I am. Ayat yang ke-6 bilang begini, saudara. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudara bisa bayangkan nggak? Itu sepasukan prajurit. Seperti Delta Force gitu. Atau di Indonesia itu Densus 88. Pasukan yang paling elit, dilatih dengan luar biasa untuk menangani counter terorisme. Saudara, sepasukan prajurit yang gagah perkasa gitu. Pada waktu Yesus berkata, I am. Saudara, mereka itu langsung rebah ke tanah. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, kalau Hollywood membuat movie itu akan luar biasa, lebih keren dari Avengers mungkin. Karena tidak ada orang yang tahan di hadapan Yesus Kristus pada waktu dia ada di hadapan mereka. Nah, ini bukan terjadi sekali, tetapi terjadi berkali-kali. Di 2 Tawarik pasal yang ke-5 ayat 14, ketika kemuliaan Tuhan Allah itu memenuhi bait suci, saudara, dikatakan di sana imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, enggak tahan, saudara. Mereka itu jatuh ke tanah. Tidak tahan. Pada waktu Petrus itu sadar bahwa seorang tukang kayu menyuruh dia, seorang nelayan yang sangat berpengalaman untuk menangkap ikan di sebelah lain. Dia sadar bahwa yang ada depannya ini adalah Tuhan. Terus sebab dia berkata, menjauhlah daripadaku. Karena aku ini orang berdosa. Saudara, tidak ada orang yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus pada waktu mereka mengerti Yesus adalah Allah. Saudara, Anda bisa melempari batu atau menyembah Tuhan Yesus. Tetapi Anda tidak bisa menganggap dia hanya sebagai guru, hanya sebagai orang yang baik, hanya sebagai moral example. Tidak cukup dan sangat-sangat tidak pas. Itu sebabnya hari ini saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sungguh sudah mengenal dia dan menyembah dia
di dalam setiap hal yang Anda lakukan, bukan hanya di gereja, tapi dalam setiap kehidupan Anda, setiap hari. Saudara, ada seorang yang bernama Huston Smith menulis buku The World's Religion. Dalam buku itu dia berkata, saudara, bahwa hanya ada 2 tokoh besar di dalam sejarah manusia yang sangat luar biasa, sampai kita tidak cukup bertanya, who are you? Tetapi what are you? Gitu. Karena kehidupannya sangat penuh dengan integritas, karena apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan itu sama. Saudara. 2 tokoh itu adalah Buddha dan Yesus. Saudara, bedanya adalah Buddha pada waktu ada pengikutnya yang hendak menyembah dia, Buddha berkata, oh jangan menyembah saya, tapi ikutilah ajaranku, tapi do not worship me because I am not God. Tapi saudara lihat Tuhan Yesus. Saudara lihat Yohanes pasal yang ke-9 ketika orang buta yang sudah disembuhkan itu menyembah dia, Yesus itu menerima penyembahannya. Saudara, kenapa? Karena dia sungguh-sungguh adalah Allah. Dan kalau dia sungguh-sungguh adalah Allah, apa yang dia katakan? Kalau engkau mengenal aku, engkau tidak akan pernah mengalami kematian kekal. Saudara, itu akan kita alami. Jadi saudara, mari, jangan kita hanya suam-suam kuku. Jangan kita hanya sembarangan mengikut Yesus. Kalau Anda sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, message saya hari ini bagi Anda adalah, sungguhkah apa yang Anda kerjakan setiap hari sudah menjadi penyembahan Anda yang sesungguhnya kepada Yesus yang adalah Tuhan Allah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pernyataan Yesus yang menyatakan Dia adalah Allah. Dan ya Tuhan, kalau kami tidak berani melempari Yesus dengan batu, tetapi kalau keseharian kami tidak peduli dengan Dia, hidup seakan-akan kami adalah Tuhan atas diri kami sendiri, sebetulnya kami pun sedang menolak Dia. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami begitu sembarangan terhadap Yesus. Seharusnya kami rebah ke tanah, menyembah dalam setiap aktivitas, prioritas, keputusan hidup kami. Tolong setiap kami, tolong hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon semua ini. Amin. Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus terus mengajak kita untuk kembali kepadanya. Dan kita akan memasuki minggu yang baru ini bersama-sama dengan kekuatan yang dari Kristus Yesus itu sendiri. Dia yang mengampuni orang-orang yang melempari Dia batu pada waktu Dia berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu juga yang Dia lakukan hari ini kepada kita. Dia mengampuni kita dan mengutus kita kembali ke dunia. Maka saudara, untuk mengakhiri ibadah ini, pergi dan layanilah Kristus di tengah-tengah dunia dalam setiap peran yang Ia percayakan kepadamu, dan terimalah berkat dari Kristus Yesus. Yesus Kristus Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, menyertai engkau senantiasa melalui Roh-Nya sampai pada akhir zaman. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.